Penelitian penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang sifatnya itu alamiah ya, gitu ya Ya, Kak Dokter ya. betul. Mhm. Kalau yang penelitian kuantitatif sifatnya itu ilmiah, yang Betul, bisa dibuktikan dengan angka atau proses dengan kuantitatif itu. Nah, betul. sejauh ini memang kalau kualitatif itu kan prosesnya itu lewat penelitian observasi langsung ya. Nah, itu sebetulnya secara metode penelitian tersebut untuk kualitatif itu sudah ilmiah belum gitu kan sejauh ini, karena memang kalau penelitian kualitatif itu kan mementingkan dari segi prosesnya gitu ya, Hmm. bukan hasil. Kalau misalkan kuantitatif kan langsung hasil ya, langsung dapat angkanya. Kalau misalkan kualitatif kan beda-beda peneliti, beda juga hasilnya. Karena di situ ada proses dari penelitian itu. Itu Pak Dokter. Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya nanti saya jawab panjang. Pertama adalah terkait dengan apakah penelitian kualitatif itu ilmiah? Nah, ya jawabannya adalah ilmiah berdasarkan paradigma post-positivisme. Ya, tetapi kemudian istilah ilmiah justru tidak digunakan dalam kualitatif ya. Dalam metode kualitatif yang digunakan adalah alamiah, menemukan sebuah makna yang apa adanya di alam ya, yang apa adanya itu sebenarnya sudah alamiah maknanya itu. Sehingga kemudian kalau pertanyaannya levelnya S1 sederhana, apakah metode kualitatif itu ilmiah? Iya, ilmiah. Ya, tapi kalau di level yang S2 bukan tentang ilmiah dan alamiah. Justru tadi ilmiah itu digunakan untuk untuk positivisme dan statistik. Itu mereka menyebutnya dengan ilmiah. Sementara kalau kualitatif menyebutnya bukan ilmiah tetapi alamiah. Jadi mencari sebuah kebenaran itu berdasarkan apa adanya, alamiahnya. Ah, itu ya. Sehingga nanti berbeda. Nah, makanya kita jangan terjebak kepada istilah ilmiah yang banyak digunakan. Misalnya nih ya, kritik kita nih ya. Kritik kita misalnya ada pengajian Islam, kajian Islam ilmiah. Ya, sering dengar kan? Kajian Islam ilmiah. Nah, itu oleh orang positivisme dan juga oleh orang post positivisme dianggap tidak ilmiah. Kenapa? Karena tidak bersumber dari, kalau kuantitatif itu dari panca indera, ya. Kalau post positivisme itu, kalau kualitatif itu dari fenomena. Yang keduanya menihilkan wahyu. Sehingga kajian ilmiah menurut positivisme dan post positivisme, menurut kuantitatif dan kualitatif itu tidak ilmiah. Kenapa? Karena paling intinya adalah bersumber dari wahyu dan keduanya menolak wahyu sebagai sebuah kebenaran dan sebuah sumber kebenaran, atau yang kita kenal dengan istilah epistemologi. Ya. Jadi jawaban singkatnya adalah bahwa kualitatif ya ilmiah. Kenapa? Karena berdasarkan fakta dan realita yang ada, ya, tanpa adanya ya peran serta, tanpa adanya modifikasi dari peneliti. Contohnya begini, ya, kualitatif itu. Kita mendengar, kenapa itu ya? Tadi kayaknya internetnya di bawah. Ya, jadi lebih kepada jawaban ininya adalah bahwa ilmiah, ya. Jadi metode penelitian kualitatif itu ilmiah, gitu ya. Karena dia berdasarkan fakta, berdasarkan data dan realita. Tadi saya mau kasih contoh, misalnya terjadi kebakaran di rumah sakit Salak, ya. Kan taunya kita itu di video gitu ya, di video, di berita gitu ya. Belum, itu namanya itu masih ilmu yakin.
Tapi kalau kita datang ke sana, kemudian melihat dengan mata kita, itu namanya ainul yakin. Ya, jadi keyakinan yang didasarkan kepada panca indera. Nah, kita punya tadi hakul yakin. Nah, untuk mencapai hakul yakin ini harus ada risetnya, kebakarannya itu terjadi kenapa sih sebenarnya? Nah, itu namanya ya ilmiah, memang ada faktanya, ya, ada faktanya gitu ya. Misalnya kita misalnya pergi ke Kalimantan misalnya di IKN sana misalnya gitu ya. Oh, ternyata di sana penolakan warganya itu katanya nggak berarti gitu ya, nggak banyak gitu ya. Nah, kita tinggal lihat di sana, nanya di sana, observasi di sana, baru kita akan menemukan sebuah fakta kebenaran, dan kebenaran itu berdasarkan alamiah, apa adanya. Itulah kualitatif. Ya, jadi kebenaran yang sifatnya alamiah apa adanya, dan itu memang ya ilmiah. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata ilmiah ini betul-betul memang kita pelajari. Tadi contohnya adalah kajian ilmiah. Ya menurut kita ilmiah, tapi menurut orang lain itu dianggap tidak ilmiah. Misalnya adanya jin, itu ilmiah gitu ya. Tapi menurut mereka ya nggak ada, itu hanya ilusi misalnya. Nah, itu yang paling kelihatannya di situ. Jadi dia tetap adalah ilmiah. Terus yang kedua tadi terkait dengan apa? Lagi satu lagi? Terkait dengan penelitian kualitatif yang lebih mementingkan kepada prosesnya gitu. Kalau misalkan kuantitatif kan udah langsung hasil ya. Kalau Mhm. kualitatif itu di prosesnya. Emang seperti itu atau gimana? Ya, sebenarnya sih ujung-ujungnya juga mencari sebuah kesimpulan dari sebuah fenomena. Tapi kalau umpamanya kualitatif, dia berangkatnya itu dari fakta yang ada di masyarakat, fakta yang ada, baru dia menyimpulkan sebuah teori. Kalau kuantitatif, dia teori yang sudah ada, kemudian dia dibuktikan, oh pengaruh X1, X2 terhadap Y. Oh pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Itu teorinya, baru dibuktikan. Nah kalau kualitatif, dia melihat dulu di masyarakat, di objek seperti apa, baru kita menyimpulkan, oh ternyata memang ada pengaruhnya. Nah, itu ya. Kemudian tadi kualitatif juga sebenarnya dia bukan hanya sesuatu yang observasi atau terlibat langsung, bukan hanya wawancara, karena dalam kualitatif itu ada namanya historical approach, ya. Ada pendekatan sejarah. Misalnya nih, ya, kita pengen tahu kemarin itu ketika Nabi SAW itu menikah dengan Aisyah, itu yang benar tuh umurnya berapa sih? Gitu kan ya. Kemudian gimana sih sebenarnya misalnya Masjid Kiblatain misalnya atau Masjid Kuba misalnya gitu ya. Nah, itu dia perlu adanya riset penelitian, baik itu penelitian pustaka ataupun penelitian apa yang sifatnya itu kesejarahan gitu ya. Misalnya nih, kita ingin membuktikan bahwasanya Islam itu adalah agama damai gitu ya. Kalau di Jawa itu berarti apakah betul Majapahit itu hancur karena kerajaan Demak? Nah, karena saya di Bogor, saya penelitiannya di Bogor, saya ingin meneliti betul tidak Pajajaran itu hancur karena serangan dari Kesultanan Banten. Nah, itu ya, itu menjadi hal yang menurut saya menarik untuk diteliti. Jadi bukan hanya observasi, tapi juga kajian dengan dokumentasi. Makanya tadi ada 3. Pertama adalah observasi. Observasi ini bisa direct, bisa langsung, bisa tidak langsung. Sekarang dengan adanya digital, saya menyebutnya sekarang berkembang namanya virtual etnografi. Jadi digital itu, ya, jadi kita teliti itu juga observasi juga. Observasi ini ada yang terlibat langsung, ada yang melalui orang lain. Yang kedua adalah interview atau wawancara. Wawancara ini juga bisa langsung, bisa juga melalui media ataupun juga melalui orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah dokumentasi untuk membuktikan. Makanya nih, misalnya kita mau gini, kita ingin tahu tentang pelaksanaan akad syariah di bank, ya kan? Bagaimana kita tahu benar nih, oh ini udah syar'i? Ya jawabannya kalau untuk masyarakat awam ya kita bilang ya karena sudah ada DPS, makanya insya Allah sudah syar'i.
Tapi kalau secara peneliti harus kita lihat. Pertama apa? Observasi. Berarti kita datang ke sana, melihat orang yang melakukan kontrak seperti apa, seperti apa, seperti apa. Yang kedua adalah interview, wawancara, baik wawancara dengan yang pegawai banknya ataupun nasabahnya. Wah, nasabah juga nggak mesti satu, ada beberapa. Kemudian kita lihat dokumennya, kontraknya itu. Jangan-jangan ini kontraknya masih ada menggunakan yang kontrak yang terjadi di beberapa itu masih menggunakan kata-kata kreditur dengan debitur. Itu salah. Kenapa? Ya nggak ada, bukan kreditur, bukan debitur. Yang ada adalah sohibul mal dan mudorib atau musyarik atau mungkin ajir. Gitu ya. Jadi bukan kreditur dengan debitur, salah. Kalau kreditur berarti yang mengutangkan, kita nggak ada utang. Nah, jadi studi terhadap dokumennya. Ya, jadi ada 3 minimal itu. Dan dari situ ya untuk mencari sebuah kebenaran. Nah, nanti saya mau kasih contoh. Atau mungkin saya langsung tanya. Keseluruhan ada pertanyaan Pak Mitra. Saya mau tanya nih. Coba yang ingin tahu tentang dunia ini apa? Satu hal yang ingin diketahui, tetapi kemudian harus menggunakan metode ilmiah. Terkait dengan Bebas, nih, apa aja. bumi itu bulat, Semuanya, apa bumi aja. itu bulat apa Hmm? bumi itu bulat apa datar? Ya betul. Bumi, Nah, oke, nah, keren. bulat apa Ya, karena datar? saya suka juga di Flat Earth Community, ya Flat Earth Community. Oke, ya walaupun belum tentu dapat jawabannya, tapi minimal kita itu tahu ini hanya apa teorinya. Saya nanya gantian deh ya ke Tapi Pak katanya Seiful. jawabannya bulat, Ustaz. Tapi katanya jawabannya bulat. Nah, iya itu kan hipotesis, belum tentu, makanya kita cari gitu ya. Nah, jadi untuk membuktikan nggak apa-apa bebas. Untuk membuktikan bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa bumi itu adalah bulat atau flat atau hamparan. Kira-kira saya nanya balik lagi ke Pak Mitra nih. Kira-kira caranya bagaimana? Ada berapa cara? Coba sebutkan 2. Caranya kita bisa melihat langsung ke lapangan, seperti kita misalnya posisi di laut nih. Saya pantainya. Nah, ketika kita di pinggir pantai itu melihat ke depan, gitu kan, nah kita kelihat posisi perahu yang ada di ujung itu makin kecil pada ujungnya. Nah, itu otomatis kita bisa lihat tuh. Berarti nggak datar. Kalau datar pasti kelihatan kan, yang di ujung itu. Tapi nggak, kalau kita lihat dari pantai itu justru makin kecil, makin nggak ada, makin hilang gitu. Itu sih paling lihat. Terus yang kedua, melihat kemarin berita dari pesawat juga, ternyata kalau misalkan kan kalau di maps motor atau mobil ketika kita mau ke salah satu daerah gitu kan, nah di pesawat juga ternyata ada jalur khususnya. Nah di jalur itu ternyata nggak bisa langsung lurus mereka itu, jadi ada putaran seperti itu, nggak lurus gitu kan. Kalau misalkan seperti Jakarta ke Surabaya misalkan nggak langsung lurus ke sana, tapi ada jalan khususnya itu gitu. Jadi nggak langsung garis lurus gitu sih secara kajian itunya kemarin. Iya betul, nggak apa-apa sih. Ya itu adalah metode. Tapi metode itu atau cara itu ya bisa jadi akan dibantah oleh orang lain lagi. Misalnya pertama tadi tentang teori kapal layar yang kemudian kelihatan itu layarnya dulu baru kapalnya. Itu kalau menurut teori yang satu lagi mengatakan itu adalah ilusi optik gitu, di mana keterbatasan dari mata sehingga kemudian yang terlihat itu seolah-olah itu hanya layarnya saja. Padahal faktanya yang terlihat ya memang semuanya, keseluruhan itu terlihat, tapi karena keterbatasan mata untuk melihatnya jadi nggak kelihatan, baru kelihatan kecil seperti layarnya saja, baru nanti keseluruhannya. Itu ada bantahnya seperti itu juga. Kemudian tadi kalau jalan pesawat itu kan karena pengalaman panjang untuk para pilot itu, sehingga mereka memang sudah membuat semacam map untuk jalur lintasan, jalur terbangnya, jadi tidak langsung gitu ya. Nah yang ketiga bisa juga sebenarnya benar tidak ketika kan kita
kita belum pernah nih atau belum udah tahu belum ketika kita naik pesawat ke barat terus gitu ya, muter balik lagi ke timur, itu belum ada tuh ceritanya sebenarnya. Dia selalu karena memang dia nggak bisa lurus tadi kan. Jadi kan kalau dulu pernah ada teori itu pesawat itu kalau kita misalnya dari sini dari Jakarta nih ke barat lurus terus muter nanti balik lagi sampai Papua sampai ke Jakarta lagi. Ternyata teorinya tidak seperti itu. Dia akan muter tuh, nggak tahu muternya kemana gitu, apakah dia memang muternya atau tidak. Tapi ya tadi kita nggak bicara tentang akhirnya, tapi metode yang digunakan. Ya ternyata ketika kita melihat misalnya, oh berarti kita mungkin juga bisa jadi caranya itu adalah dengan kita naik ke ruang angkasa sampai sebatas mana kemudian manusia itu bisa melihat bumi. Nah, itu juga memang perlu dilihat. Jadi kita lebih kepada memang caranya itu seperti apa dan cara ini kemudian dikonfirmasi tidak oleh yang lainnya, gitu ya. Dikonfirmasi tidak oleh yang lainnya. Ketika dikonfirmasi itu benar, maka bisa. Misalnya nih, saya dari Ciapus mau ke Bogor. Ya, misalnya dari Ciapusnya itu dari ya Ciapus lah ya, perapatan. Maka untuk ke Bogor saya bisa punya banyak jalan. Yang paling gampang ada lurus lewat Cimanglit, atau bisa belok kanan lewat BNR, atau belok kiri lebih jauh lewat Ciomas. Nah, itu kalau kualitatif ketiganya itu benar, tetapi prosesnya yang berbeda. Tinggal nanti efektivitas dengan efisiensinya. Jadi cara untuk mencari sebuah kebenaran dan banyak sekali di dalam Al-Quran apalagi. Ya, tadi sebenarnya kalau misalnya ini di kalangan kita nyebutnya tekstualis atau neorevivalis, mereka selalu akan mengatakan ya kalau kita ingin melihat bumi itu bulat atau hamparan atau lonjong, ya tinggal saja lihat di dalam Al-Quran. Nah, mereka salah nggak? Ya, menurut mereka tidak salah. Memang Al-Qur'annya seperti itu mengatakan, ya kan? Nah, itu seperti itu ya. Jadi ini akan sangat berbeda-beda gitu. Jadi perspektifnya sehingga nanti ilmu pengetahuan itu akan menemukan sebuah kebenaran yang memang dibuktikan baik secara nas Al-Qur'an ataupun secara dalil ya argumentasi dari fakta realita yang ada di masyarakat itu ya atau yang ada di alam ini gitu ya. Itu bagus. Jadi kita justru ilmuwan itu bisa menemukan dan bisa membandingkan ini kemudian dengan ini bisa oh ini ternyata dibantah juga nih, ini yang benar yang mana nih, oh ini karena tidak terkait erat dengan keimanan. Nanti tinggal cari juga di dalam Al-Quran itu seperti apa ulama Islam itu seperti apa seperti dulu, apakah heliosentris atau mungkin apa namanya apakah yang menjadi pusat tata surya itu apakah bumi atau matahari misalnya. Gitu kan. Padahal di Al-Qur'an ini juga berarti ini juga metode nih. Ya di surat Yasin kan ayat ke-38 itu wasyamsi tajri fi mustaqarril laha. Ya dan matahari tajri. Yang namanya tajri itu berjalan ya kan di tempat peredarannya. Apakah dia itu revolusi atau rotasi? Kalau orang yang tadi tekstual akan mengatakan ya karena kita di bumi ini yang jalan itu ya memang matahari. Kan jelas matahari dari timur kemudian berjalan ke barat. Kayaknya nggak bisa dibantah itu. Karena apa? Karena kita di bumi dan Al-Quran diturunkannya di bumi, kemudian mengatakan bahwa matahari yang berjalan. Tapi kan ilmu pengetahuan mengatakan matahari enggak, matahari itu dia hanya muter. Hanya apa namanya dia rotasi kan, dia hanya berputar di tempatnya saja. Gitu. Justru mata bumi yang berputar malah mengelilingi matahari. Tapi ayat Al-Qur'an wasyams matahari itu yang tajri yang berjalan, apakah maknanya berjalan itu rotasi atau revolusi. Nah, ini masuk nggak apa-apa, masuk ke dalam ilmu pengetahuan yang kita harus cari kebenarannya, minimal metode yang digunakan. Oke, kayaknya Ya, Pak kalau Sasribun bumi komentar nih berjalan kayaknya kayak nih. gempa. Hmm. Kalau bumi berjalan kayak gempa, benar. Hmm. Ya, kalau bumi berjalan kayak gempa kali berjalan. Iya ya, kita juga Kalau mikirnya secara kayak gitu juga. hipotesis dugaan Ah, sementaranya mungkin gitu ya. kalau mataharinya muter gitu, kayaknya kita kayak gempa gitu, muter kali gitu. Tapi kan katanya ada teorinya, teori gravitasi.
Jadi kita nggak merasakan perputaran bumi gitu kan. Nah itu lagi-lagi yang ini penting semuanya. Ini adalah sebuah teori yang untuk mencari kebenarannya cari teori yang lainnya dikembangkan. Ya kalau kita bukan ranahnya ya udah kita ngikuti saja yang mungkin yang sementara dianggap sebuah kebenaran gitu ya. Nanti banyak tuh kebenaran-kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran tapi dianggap sebagai kebenaran. Misalnya grand misalnya ya atau mungkin pusat dari bumi gitu. Kalau orang Islam mengklaim ya Ka'bah ya Mekah itu sebagai apa namanya pusat untuk apa namanya time waktu itu karena umul qura. Tapi dibantahkan sekarang ternyata di UK sana, di London sana. Jangankan itu hari saja, hari ini hari Sabtu, ya. Dari mana memastikan ini adalah hari Sabtu? Orang Islam juga pakainya Sabat juga, gitu ya. Pakai Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, ya Jum'ah, baru Sabat, gitu kan ya. Itu terlalu banyak memang ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang harus kita cari kebenarannya. Itu Pak Ustadz Mitra. Silakan Pak Lukman mau ada komentar atau Pak Saiful? Pak Malik gimana? Ada komentar terkait dengan kualitatif? Waktu kita masih ada sekitar 13 menit lagi. Pak Saiful Terkait masih ini Pak sibuk? Dokter, terkait penelitian kualitatif kan suka ada hipotesis atau dugaan sementara ya. Seperti tadi itu kan bumi bulat atau datar itu kan sudah ada dugaan sementara dulu misalkan dikarenakan bla 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 gitu kan. Nah, untuk di penelitian itu sendiri sebetulnya perlu nggak merumuskan dulu hipotesis atau dugaan sementara itu di penelitian kualitatif atau justru kita langsung terjun meneliti dan kita bisa langsung menemukan tuh eh, dugaan tersebut. Jadi tanpa harus menduga-duga, tapi kita langsung dapat ininya, hipotesisnya. Atau seperti apa tuh kalau kualitatif? Nah, yang benar itu adalah yang terakhir. Jadi dalam penelitian kualitatif itu tidak ada hipotesis. Kenapa? Karena penelitian kualitatif itu adalah atau peneliti itu terjun langsung ke objek penelitian. Ya, kalaupun ada teori itu sekadar untuk membandingkan atau untuk ancang-ancang. Ya, saya ulang lagi. Jadi dalam penelitian kualitatif itu tidak ada hipotesis. Kenapa? Karena dalam penelitian kualitatif peneliti itu langsung terjun, langsung masuk ke objeknya. Misalnya ada penelitian yang sangat-sangat ini sekali, terutama nanti kita mengcounter penelitian-penelitian dari Orientalism, ya orang-orang yang tidak suka dengan Islam, ya. Misalnya mereka meneliti tentang hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ternyata apa? Bahwa hampir semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu selalu mendiskreditkan perempuan. Jadi semua kekurangan perempuan itu selalu ada diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Akhirnya peneliti ini mencari Abu Hurairah itu kayak gimana sih orangnya, gitu ya, perilakunya, karakternya, termasuk psikologi pribadinya. Ya, kenapa? Karena hampir semuanya riwayat hadis yang dari Abu Hurairah atau perempuan apa hadis yang terkait dengan perempuan, terutama sifat negatifnya itu selalu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apakah Abu Hurairah itu nggak suka dengan perempuan gitu ya? Sampai ke sana malah kesimpulannya. Gitu ya, sampai ke sana kesimpulannya itu. Ya, kita bisa bantah harusnya. Ya, itu kan penelitian mereka gitu karena mereka ya cari-cari kesalahan gitu ya. Misalnya nih yang selalu yang digunakan oleh orang-orang liberal gitu bahwasanya ketika Anda sholat kemudian ada apa namanya kucing hitam, kemudian ada setan, kemudian ada perempuan yang lewat, maka apa namanya batal gitu. Jadi seolah-olah itu menyamakan perempuan dengan setan, dengan kucing hitam. Nah, seperti itu. Jadi riset-riset seperti itu. Termasuk riset yang positif itu adalah risetnya Lukmanul Hakim.
Ya, oh ada Luqmanul Hakim nih ya. Beda kalau Luqmanul Hakim di sini ganteng, putih gitu ya. Beda. Luqmanul Hakim yang ada di dalam Al-Qur'an itu orang mana? Ada yang tahu? Pak Mitra udah pernah dengar yang Luqmanul Hakim? Namanya Luqman, Belum, Al-Hakim itu adalah the philosopher yang maha bijaksana. Orang mana Luqman itu? belum tahu. Ustaz Saiful nih. Luqman itu orang mana sih? Hamba yang soleh itu, yang pemilik hikmah. Coba boleh Orang cari. Madinah kali, Pak. Hah? Orang mana? Madinah kali, Madinah. Oh, jauh amat Madinah. ya. Orang Madinah mau putih-putih. Bukan. Bukan. Ya, bukan. Oh, Hah? Ya, Pak Khalil tahu? Kita selalu baca, ya. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Terus ke bawah. Pak Khalil mau jawab. Luqman orang mana? Orang Baghdad. Hah? Dari Baghdad. Waduh, jauh amat Baghdad ya. Tahu dari mana? Boleh tahu. Pak pernah baca, dengar atau apa? Ya biasanya kan negeri para nabi itu di daerah sana. Justru Baghdad itu adalah kota baru. Baghdad itu gitu. sebelum menentukan Baghdad itu dibuat riset. Ya, ini lagi-lagi riset juga nih, cuman dia risetnya eksperimen. Jadi sebelum Daulah Abbasiyah itu memilih Baghdad sebagai ibu kota, itu dilakukan riset. Risetnya adalah membawa sepotong daging segar, ya daging nih, daging segar kemudian ditaruh di 3 tempat. Ya, selama beberapa bulan itu dilihat daging yang lebih cepat busuk mana, yang lama busuknya itu mana. Ternyata yang diletakkan di dekat Tigris itu, kota Baghdad itu adalah daging yang paling lama busuknya. Sehingga kemudian ditetapkan Baghdad sebagai ibu kota Abbasiyah utamanya. Ya, sebelumnya yang paling terkenal itu adalah Harrah. Ya, itu dari Imam Ahmad bin Hambal, kemudian juga Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, termasuk juga Nabi Ibrahim itu dari wilayah Harrah di Persia, justru di Iran sana malah. Gitu ya. Nah, Di balik lagi Ethiopia ya, bukan di Ethiopia. Ya, dulu itu Ethiopia itu masuk juga, atau Mesir, Egypt itu dulu itu masuk juga ke wilayahnya Ethiopia, termasuk yang buat Nabi hijrah itu. Sehingga satu temuan menyatakan bahwa Luqman Al-Hakim itu adalah orang negro yang kulitnya hitam, rambutnya ya keriting, kemudian bibirnya tebal, yang intinya itu ya tidak menarik lah kalau untuk beberapa orang gitu. Tapi justru di situ hikmahnya. Bahwa hikmah, kebijaksanaan, kebaikan bukan hanya dilihat dari fisiknya. Nah, itu riset yang saya baca. Nanti kalau mamanya belum jelas ya boleh cari lagi. Bener atau enggak. Tapi yang pasti Luqmanul Hakim itu tinggal di Mesir. Ya, tinggal di Mesir. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwa Luqmanul Hakim ini adalah guru dari para filosofi yang ada di Yunani seperti Plato, kemudian Aristoteles, kemudian juga Anaximenes. Anaximenes itu belajar ke Al-Hikmah, Al-Hakim di Mesir, ya Mesopotamia di situ. Nah, jadi hikmah-hikmahnya itu, jadi luar biasa sekali. Jadi penelitiannya betul tuh, jelas, dan itu dipublikasikan. Jadi bukan orang Baghdad, bukan orang Arab, bukan orang yang kulitnya putih, bukan orang yang ganteng, ya, tapi orang yang justru malah dianggap orang itu ya seperti Bilal lah, ya. Bilal kan kita tahu semuanya orang kulit hitam, tapi bukan dia, termasuk juga Bilal. Kemudian nanti juga ada Abdullah bin Mas'ud yang mohon maaf betisnya itu kecil gitu ya, tetapi kemudian dibela oleh Nabi SAW bahwa betisnya Abdullah bin Mas'ud itu akan lebih berat ya timbangan amalnya di akhirat sana. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila zamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, riset tadi itu dia bukan langsung, tetapi dia melihat di dokumen.
Ya, nah itu masuk ke kualitatif, nggak bisa kuantitatif. Kita mau melihat misalnya benar nggak sih peristiwa Karbala itu terjadi seperti apa sebenarnya? Sebenarnya udah banyak penelitiannya. Tapi kita berarti yang penelitiannya nggak mungkin datang lagi ke Karbala, riset tanahnya ininya udah nggak mungkin gitu ya. Berarti kita riset kepada dokumentasi. Yang paling kuat mana? Orang Syiah bilangnya begini, orang Sunni bilangnya begini, atau mungkin ada penulis yang lain, oh ternyata dia cuma ngerujuknya itu ke sini. Kita bandingkan, itu juga adalah riset kualitatif, nggak bisa pakai kuantitatif. Ya, jadi kualitatif ini lebih kompleks, lebih lengkap, lebih apa ya? Ya walaupun nanti tergantung objeknya. Makanya mau meneliti apa, gitu ya. Walaupun pakai perspektif bisa. Misalnya tadi yang bumi bulat itu balik lagi, saya mau meneliti bumi bulat atau tidak, saya pakai Al-Qur'an aja. Pakai Al-Quran, pakai hadis, pakai perkataan ulama Islam udah cukup. Buat saya itu udah ilmiah, dan mereka juga orang-orang pintar, soleh lagi gitu kan. Nah cukup menurut saya. Seperti itu paradigma atau perspektif yang digunakan. Nah nanti dunia akan bisa membuktikan, mencari mana yang benar, mana yang salah. Nah termasuk kemarin misalnya si Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Basya itu yang mengatakan bahwasannya misalnya Borobudur itu adalah Nabi Sulaiman yang membangun. Pasti orang juga akan ketawa, akan tertawa gitu kan. Ya wah, nggak mungkin, jelas-jelas itu dibangun oleh Shailendra gitu kan ya. Nah, ya tinggal argumentasinya aja. Apa argumentasinya? Mungkin bukan Borobudur yang sekarang ini, ya sama seperti Ka'bah. Ka'bah itu riwayat juga yang sahih itu adalah dibangun oleh Nabi Adam pertamanya. Kemudian Nabi Ibrahim yang melanjutkan dari bangunan pondasi yang ada. Bahkan kalau kita bilang tadi Ka'bah itu sebenarnya bukan segi empat, benar nggak, Ustaz Mitra? Ka'bah itu segi empat nggak sih waktu zaman jahiliyah? Enggak, kayaknya. Lonjong kali ya? Ke atas ya. Hah? Panjang ke atas. Ya segi empat. Kemudian yang benar itu adalah yang ada di yang apa namanya itu multazam, tahu ya, yang buletan itu. Nah, tadinya Ka'bah itu bentuknya bukan segi empat, tetapi dia itu ada buletannya di ujungnya. Di salah satu ujung itu buletan yang multazam. Waktu itu karena di zaman jahiliyah itu, karena ketika dibangun bahannya kurang, akhirnya kemudian dibuatlah segitiga. Tapi pondasi yang multazam itu, kok multazam sih? Yang buletan itu apa namanya, Saiful? Yang buletan di dekat Ka'bah tuh, yang sekarang setinggi pundak itu? Namanya apa? Yang bulatan di mana itu? Yang di belah mana? Fondasi yang yang nyambung Hijr dengan Ismail Ka'bah. bukan? Hah? Hijr Ismail bukan? Multazam ya. Itu Rukun multazam Yamani kan? bukan? Kalau Hijr Ada Ismail sini. sebelah mana? Hijr Ismail kan dekat itu, dekat Multazam itu, yang dekat makam Ibrahim. Sininya Ismail. Kalau yang buletannya itu, Rukun yang Yamani kali itu ya. yang setengah Ada bulat itu. Aswad. Setengah bulat itu ada Rukun Yamani, teman Hajar Aswad itu ya. Iya, nah yang di antara Pojok-pojok. itu kan ada buletan tuh, sekarang di tembok juga tuh. Nah, itu adalah pondasi Ka'bah yang sebenarnya selain yang yang kubus itu ya. Oh, Hijr Ismail. Itu. Nanti boleh dilihat gitu ya. Jadi mencari dari mana kita tahunya? Ya dari literatur, dari dokumen. Nggak bisa juga sebenarnya yang namanya riset itu ya tergantung kita mau meneliti apa, yang penting itu apa. Nah, cuman kadang memang kalau mahasiswa itu kadang memang masih disetir sama, apalagi S1, S2 ya. S3 juga sering sekali tuh masih disetir sama dosennya gitu ya. Dosennya pengen begini, ya udah, kalau mau lulus gampang ya udahlah ikutin aja lah gitu ya. Nanti kalau udah selesai baru kita bisa membuat penelitian dalam berbagai hal. Ya, misalnya ternyata di Papua itu Muslim itu sudah dari dulu sudah cukup banyak sekali gitu ya. Kemudian misalnya di Amerika sana ternyata Muslim itu juga udah ke sana duluan ya. Misalnya suku Cherokee yang di Indian itu mereka juga ternyata Muslim.
Nah, dan banyak lagi hal yang belum kita ketahui. Makanya semakin kita paham, bukan bodoh sebenarnya. Semakin kita belajar, semakin banyak sekali yang belum kita ketahui, sehingga semakin kita itu tawadu, kita itu kemudian tunduk patuh. Ya, ilmu padi semakin berisi, semakin lama kita semakin merunduk. Semakin banyak bacaan yang kita baca, itu akan semakin bisa empati ke orang lain. Dulu mungkin yang sholatnya 23 rakaat, melihat yang ke 11 rakaat, kayaknya kok sholat cuma 11 rakaat gitu ya. Yang 11 rakaat, lihat ke yang 23 rakaat, kok sholat banyak amat gak mencontoh. Nah, dengan sekarang kita belajar, oh ternyata riwayatnya sahih nih, bener. Boleh 11, boleh 23, 33, 40 dalam sholat tarawih. Ya, nanti termasuk yang misalnya baca surat Al-Kahfi, ya. Ada mungkin yang pakai ada yang baca surat Yasin misalnya. Nah, kita pelajari benar nggak sih? Kemarin kan muncul tentang kesohihan dari riwayat tentang membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Ya tinggal kita bandingkan saja. Kalau kuat dua-duanya berarti nanti pakai tarji. Oh, ujungnya berarti ya sudah memang sunnah saja. Sunnah artinya dalam fikih ketika dilaksanakan ada pahala, ketika tidak juga tidak apa-apa. Nah, itu pentingnya dari metode penelitian, pentingnya kita penelitian. Jadi kalau kuliah ini ya memang sementara ini ya udahlah kita ikuti dosennya dulu gitu ya. Walaupun dosen juga harusnya memberikan kemerdekaan ya kepada mahasiswa untuk saya mau ini. Ya udah teruskan aja, tinggal kita arahkan. Oh ini loh, kalau mau buat penelitian ini pakainya metodenya ini yang cocok gitu. Kalau mau yang cepat pakainya yang ini, sehingga tidak membebani seharusnya. Oke, terakhir, Malik ada yang mau ditanyakan nggak nih? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya cukup, Pak. Oke, terima kasih, yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah di pertemuan ketiga seperti jadwal kayaknya nggak di-share ya, tapi di-share di grup dosen itu, saya memang jam 1 sampai jam 3. Nanti kalau nggak salah tuh Pak Ari itu jam 3 sampai jam 5 atau berapa gitu. Nanti ditanyakan aja ketua kelasnya masing-masing. Saya yakin yang ini karena Ramadan, kemudian juga mungkin karena tadi ada beberapa gangguan, ya tidak apa-apa, tidak mungkin kita khusnudon, yang lain mungkin ada halangan atau apa. Yang penting kalau menurut saya belajar 1-2 orang kita tetap belajar, karena belajar itu adalah untuk diri kita sendiri dan itu merupakan bagian dari faridotun alaina, ya kewajiban bagi kita, dan insya Allah ini akan memberikan manfaat untuk kita hari ini, masa depan, dan juga mudah-mudahan di akhirat sana. Baik, di akhir nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Saya juga bisa di grup sebenarnya, cuma tadi itu karena saya ngisi di pesan Sahid jadi belum banyak komunikasi. Intinya kita tetap terus belajar, husnudon kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sesama Muslim. Insya Allah kita akan mendapatkan jalannya, apalagi di Ramadan ini. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, dokter. Kita balik lagi. Ya, terima kasih Pak Dok. Semangat Pak Saiful. Kita belajar nih.